Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara tercepat agar doa kita itu dikabulkan, ya. Sekarang kita masuk yang ke part 2, yaitu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bahwa doa kita itu akan dikabulkan, atau amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan supaya doa kita itu cepat dikabulkan. Bagi kalian yang belum menonton part 1, silahkan tonton dulu supaya nyambung, karena kalau kalian tidak nonton itu nanti nggak nyambung, karena di video sebelumnya itu banyak sesuatu yang harus kalian ketahui. Jadi kalau kalian nggak tahu ya percuma gitu kan. Jadi silahkan tonton dulu yang part 1. Sekarang begini, kalau kita mau minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada amalan-amalan yang harus kita lakukan. Pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak mungkin kita tidak taat, kita tidak beribadah lalu kemudian kita minta sesuatu dikasih. Itu nggak mungkin. Kita minta tolong saja kepada manusia, itu pasti ada syaratnya. Minta tolong sama orang aja itu ada syaratnya, pasti ada syaratnya gitu ya. Entah mungkin kita harus baik dulu lah atau apapun lah gitu ya. Nah, ini kita minta kepada Allah, masa kita tidak mau melakukan apapun gitu kan. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah, hal yang paling dasar adalah jaga sholat 5 waktu. Ya, ini udah ibadah yang paling standar ini. Ya, kenapa saya katakan ibadah paling standar? Karena ini wajib. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang wajib itu memang harus, gitu ya. Nah, kalau bisa tambah sunnah-sunnahnya. Tapi bagi kalian yang mungkin belum terbiasa menjaga sholat 5 waktu, 1 bulan 2 bulan, ya kalian berusaha dulu menjaga sholat 5 waktu. Setelah 1 bulan 2 bulan konsisten tidak bolong sholatnya, baru kemudian tambah sunnahnya. Kenapa saya katakan suruh tambah sunnah, gitu ya? Karena begini. Kalau kita mau melakukan atau mau mendapatkan hasil yang lebih, tentu kita harus melakukan sesuatu yang lebih. Tidak mungkin kita melakukan itu-itu saja, lalu kemudian mendapatkan hasil yang berbeda. Melakukan itu-itu saja, lalu kemudian mendapatkan hasil yang lebih, itu nggak mungkin. Tentu kita harus melakukan sesuatu yang lebih dulu, baru kemudian akan mendapatkan hasil yang lebih, gitu ya. Contoh misalnya dalam dunia kerja aja, dalam perkara dunia misalnya ya. Kita mau punya gaji yang lebih. Tentu kita harus bekerja lebih lama. Contoh misalnya harus lembur dulu, harus kerja ekstra dulu gitu kan, harus rajin dulu dan sebagainya macamnya. Ya, yang awalnya mungkin gaji kita anggaplah misalnya gaji kita 3 juta, kalau mau kita lebih dari 3 juta tentu kita harus lembur kerjanya, gitu kan. Nah, dalam perkara dunia saja itu kita bekerja lebih ekstra. Ini masa kita minta kepada Allah, kita tidak mau menambah amalan-amalan, kita tidak mau menambah ibadah kita. Nah, gitu ya. Jadi bagi kalian hal yang paling dasar yang harus kalian lakukan adalah jaga dulu sholat 5 waktu, 1 bulan 2 bulan, setelah konsisten langsung tambah sholat sunnahnya. Yang kedua, orang yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu bukan berarti orang yang 100% suci tanpa dosa, itu enggak, ya. Tidak ada orang yang suci 100% tanpa dosa, tidak. Tapi orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang pahalanya jauh lebih banyak daripada dosanya. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya pahala kita itu lebih banyak daripada dosanya? Sedangkan setiap hari, bahkan setiap menit pun kita punya potensi untuk berbuat dosa. Apalagi zaman sekarang sudah punya HP itu. Ya, kita baru buka HP aja itu sudah berpotensi bikin dosa, gitu kan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya pahala kita itu lebih banyak daripada dosanya? Nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah yang paling mudah, ya, yang paling mudah yang bisa kalian lakukan adalah sering-sering mohon ampunan, sering-sering mengucapkan istighfar, ya, atau yang paling singkat misalnya Astaghfirullahaladzim, atau mungkin lebih bagus lagi Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Nah, itu jauh lebih bagus lagi. Kenapa? Karena saya pernah mendengarkan sebuah ceramah yang mengatakan bahwa kalau kita mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 100 kali per hari, ya, konsisten, maka akan dituliskan 1000 kebaikan untuk kita dan akan dihapuskan 1000 kesalahan dari kita. Ya, dan ada juga saya pernah mendengarkan ceramah yang mengatakan bahwa kalau kita konsisten mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu akan dihapuskan dosa kita walaupun lebih banyak daripada buih lautan. Nah, jadi kalian bisa melakukan hal-hal seperti itu, dan itu tidak harus punya waktu khusus. Kalian bisa lakukan sambil jalan, sambil berangkat kerja, sambil nyapu, sambil ngapain lah, sambil aktivitas, dan itu bisa diucapkan, kecuali jangan di kamar mandi gitu ya. Itu sangat tidak sopan sekali. Nah, yang ketiga, ini yang paling harus kalian ingat, ya. Sering-sering berbagi, sering-sering sedekah gitu ya. Dan berbagi itu nggak harus dengan uang. Kalau kalian nggak punya uang, ya kalian punya tenaga, ya bagilah tenaga. Kalau kalian punya ilmu, ya sharinglah ilmu gitu ya. Kalau kalian punya penghasilan, ya sedekahkan gitu ya. Kalian boleh baca buku karya orang sukses dunia dimanapun,
ya, tidak hanya orang Indonesia, tidak hanya orang Islam, tapi kalian boleh baca buku karya orang sukses di dunia manapun, ya. Pada intinya, pada prinsipnya mereka mengatakan sama, bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita harus berbagi terlebih dahulu. Paham ya? Untuk mendapatkan sesuatu kita harus memberi terlebih dahulu, ya. Tidak mungkin kita tidak memberikan sesuatu, kita berharap mendapatkan sesuatu. Ini nggak mungkin. Ya, kalian boleh cek dalam perkara apapun. Contoh misalnya salah satunya adalah ketika melamar kerja. Kalau kalian melamar kerja, itu kan pasti ada sesuatu yang kalian kasih. Contoh misalnya surat lamaran, foto, ijazah, dan lain sebagainya macamnya. Nah, untuk mendapatkan ijazah, ya, itu kan harus sekolah dulu. Untuk sekolah butuh biaya. Ya, kita ngasih biaya, kita ngasih tenaga, dan sebagainya macamnya. Dan ketika kita sudah bekerja, apakah langsung mendapatkan duit? Kan tidak. Harus 1 bulan dulu mengeluarkan biaya, ya, untuk berangkat kerja, lalu kemudian kita memberikan tenaga kita, memberikan pikiran kita, lalu kemudian baru 1 bulan kemudian kita baru mendapatkan gaji. Nah, itu dalam contoh hal kecil saja. Nah, jadi bagi kalian, ya, sering-sering berbagi. Dan untuk mendapatkan sesuatu kita harus merasa terlebih dahulu. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu jika kita ingin kaya, maka kita harus merasa kaya dulu. Kita harus bahagia dulu, gitu ya. Jangan sampai kita mau kaya tapi kita selalu mikirin kesulitan-kesulitan. Jangan sampai kita mau kaya tapi kita selalu mikirin kekurangan. Yang dengan mikirin kekurangan itu akhirnya kita jadi pelit, ya. Tidak mau berbagi, tidak mau sedekah karena takut habis, takut ini dan sebagainya macamnya. Akhirnya sesuatu yang kita pikirkan lebih kuat atau lebih banyak atau lebih dominan dalam otak kita itu nanti akhirnya menjadi kenyataan. Kalau kalian berpikir tentang kesulitan, ya hidup kalian akan sulit. Kalau kalian berpikir tentang kemudahan, ya insya Allah hidup kalian akan mudah, gitu. Coba kalian cek, ya, orang-orang yang selalu ingin kaya tapi dia selalu mengeluh, itu pasti hidupnya sulit, nggak akan kaya-kaya dong. Jadi nggak harus nunggu kaya untuk sedekah, tapi sedekahlah untuk insya Allah menjadi kaya, gitu ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada 2 hal yang disebut dengan doa, ya. Yang pertama adalah ucapan, yang kedua adalah pikiran. Pikiran ini termasuk pikiran negatif atau pikiran positif, ya. Baik kalian mau mikirnya negatif ataupun kalian mikir yang positif, tetap itu termasuk doa. Jadi kalau selama ini doa kalian secara lisan, doa yang kalian ucapkan selama bertahun-tahun belum dikabulkan, maka sekarang coba cek. Jangan-jangan doa yang dikabulkan itu adalah doa yang berasal dari pikiran negatif Anda tuh. Banyak orang-orang yang ingin hidupnya dimudahkan, tapi mereka selalu mikir tentang kesulitan. Ya, selalu punya alasan untuk mengeluh, selalu punya cara untuk mengeluh tuh. Banyak orang yang ingin hidupnya bahagia, tapi mereka selalu mikirkan tentang kesedihan. Bahkan mikir masalah di masa lalu. Bahkan masalah yang belum datang pun itu dipikirkan pada hari ini tuh. Itu kan aneh gitu loh. Masalah belum datang, dipikirkan hari ini. Akhirnya apa? Menjadi sedih benaran dia. Padahal masalahnya belum ada, gitu kan. Nah, jadi mulai sekarang berhati-hatilah dengan pikiran. Karena pikiran itu bisa mempengaruhi perasaan dan perasaan bisa mempengaruhi tindakan. Nah, jadi mulai sekarang belajarlah untuk berpikir positif. Belajar untuk memikirkan apa yang kita inginkan, bukan memikirkan apa yang tidak kita inginkan.